Kembali lagi dengan aku, Les Tiffany. Oke, akar adalah kebalikan dari bilangan berpangkat. Jadi ketika suatu bilangan berpangkat seperti 3 pangkat 2, hasilnya 9, maka kebalikannya adalah akar 2 dari 9 adalah 3. Jadi di sini kita melihat bagaimana suatu bilangan yang dikalikan berulang sebanyak 2 kali yang hasilnya 9. Di sini itu adalah 3, karena 3 kali 3 adalah 9. Oke, yang kemudian kita masuk di bentuk akar. Oke, yang pertama itu adalah jika akar N dari A dikali akar N dari B, maka kita bisa buka kurung akar N dari A kali B. Itu contohnya seperti ini. Jika akar 2 dari 3 dikali akar 2 dari 5, maka kita bisa gabung menjadi akar 2 dari 3 kali 5. Selama mereka sama-sama akar 2. Oke, ketika yang satunya seperti akar 2 dari 3 dikali akar 3 dari 5, kita tidak bisa melakukan seperti yang di sifat pertama, karena akarnya itu berbeda. Jadi teman-teman harus hati-hati melihat akarnya ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi di sini adalah 3 kali 5 akar, berarti akar 15. Sama juga halnya kalau umpamanya ada angkanya di depannya, tinggal dikali saja. Di sini berarti 2 kali 3 dikali akar 3 kali 5. 2 kali 3, 6. Dan 3 kali 5 itu 15. Jadi hasilnya itu 6 akar 15. Yang kedua adalah ketika dia dibagi. Ini sama saja sebenarnya dengan yang kali. Selama akarnya itu sama-sama. Akar 2 dari 8 dibagi dengan akar 2 dari 2. Oke, selama mereka sama-sama akar 2, sehingga kita bisa tulis di satu akar kan 8 dibagi 2. 8 bagi 2 itu adalah 4, dan akar 4 itu adalah 2. Oke, yang di ketiga itu adalah contoh, umpamanya 2 pangkat 3 per 2. Jadi di sini 2-nya itu bilangan pokok, oke, bilangan pokok 2. Kemudian untuk pangkatnya adalah pangkat 3. Sedangkan penyebutnya adalah akar. Berarti ini akar 2. Oke? Kemudian yang sifat keempat. Ketika suatu bilangan 2 akar 2 dari 3 ditambah 4 akar 2 dari 3. Lihat. Nah, ini. Di sini itu ketika akarnya itu yang sama. Di sini. Akarnya yang sama. Oke? Jadi bedakan ya teman-teman dengan yang ini. Yang ini kan selama akar ininya yang sama. Oke? Tapi kalau yang penjumlahan, dia harus ininya yang sama. Oke? Yang sama. Jadi di sini itu kita kasih keluar 2 akar 3-nya. Berarti 2 akar 3, oke? 2 ditambah 4. Sebenarnya ini sama seperti aljabar ya. Kalau aljabar kan kita seperti ini. 2x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Selama ininya sama, kita keluarkan dia. Berarti x pangkat 2, 2-nya di depan, tambah 3-nya di belakang. Sebenarnya sama dengan ini logikanya. Oke, begitu pula dengan yang kurang. Yang kurang sama saja, jadi ini tinggal diganti kurang. Jadi kalau umpamanya dia diganti kurang, berarti dia menjadi 2 akar 3, 2 dikurang 4.
Hasilnya itu min 2, 2 akar 3. 4, 3 pangkat 8. Itu kalau dibentuk terbaliknya yang tadi, di sifat-sifat kita, yang di bawah adalah akar, yang di atas itu adalah pangkat. Oke? Dan 8/4 itu 2. Berarti hasilnya 3/27 pangkat 4. Ini berarti ingat teman-teman, Cece selalu bilang apa? Ketika dalam akar dan dia angkanya besar atau bukan bilangan prima, berarti kita bisa menggunakan pohon faktor. Berarti 27 itu kira-kira berapa pangkat berapa sih? 27 itu 3 kali 9. 3 kali 3. Atau dalam kata lain 3 pangkat 3. Berarti di sini Cici ubah menjadi 27 kita gantikan dengan 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 4. 3 kali 4, 12. Berarti ketika kita susun di sifat-sifat akar kita, yang pangkat itu yang di atas dan akarnya itu yang di bawah. Sehingga menghasilkan 12 bagi 3, 4. 3 pangkat 4 itu 81. Oke, jadi jawabannya ada 2, tergantung dari guru kalian ya, maunya yang seperti ini atau yang seperti ini. Oke, nah sebenarnya cara lain ini Ceci biasanya juga ajar Ceci punya murid itu, kalau nggak mau pakai yang ini, kita sudah dapat sampai sini ya, berarti itu dia seperti ini. Karena dia akar 3, bawalah pangkat ini ke pangkat 3. Jadi, sampai berapa kali itu? Sampai 4 kali. Kan kalau ingat, jika pangkatnya jika dikali, maka pangkatnya ditambah. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu 12. Oke? Jadi yang pertama, 3 pangkat 3 bisa keluar? Bisa, karena sama-sama akar 3. Berarti dia keluar. Oke? Yang ini bisa keluar? Bisa, jadi 3. Ini bisa keluar? Bisa, jadi 3. Ini juga keluar jadi 3. Atau 3 pangkat 4. 81. Sebenarnya tergantung dari teman-teman mau yang mana ya. Itu soal nomor 2. Saya ambil 16, 3/4 dulu ya. Nah, ingat lagi, ini angkanya besar dan bukan bilangan prima. Jadi kita harus membuatkan pohon faktornya terlebih dahulu. Berarti 2 pangkatlah, 2 kali 8, 2 kali 4, 2 kali 2. Atau bisa dibilang 2 pangkat 4. Di sini kita ubah 16 menjadi 2 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan 3/4. Ingat, apa yang terjadi teman-teman? Ketika pangkat berpangkat artinya dia dikali. Berarti ini 2, ini dan ini mati. 2 pangkat 3. Oke, 6, 2, 5, 3/4. Ingat, 6, 2, 5 kita bikin dulu pohon faktornya. Ingat ya. Kalau tidak ya pakai pohon faktor saja. Berarti kita ubah 6, 2, 5 menjadi 5 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan 3/4. Ini artinya dikali 5 pangkat 3. Oke, nah gitu. Nah, sekarang Caca ajarkan bagaimana cara menggunakan dengan pohon faktor. Oke, cara menggunakan pohon faktor itu adalah, umpamanya kita ambil 288. Pertama itu kita cari pohon faktornya, 288. Wah, berapa banyak duanya? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 kali 3-nya pangkat 2. Wah, nah di sini tadi yang Cece ajarkan bagaimana? Bawalah pangkat 5 ini ke pangkat 2 supaya dia bisa keluar dari akarnya. Oke, dengan ingat catatan. Ketika pangkat itu dia jika kali, maka dia ditambah. Jadi ini baru 2. Ini baru 4. Dan ini akhirnya jadi 5. 2 tambah 2 tambah 1 itu 5. Oke? Nah, sekarang berarti kali 3 pangkat 2. Oke, yang pertama 2 ini keluar menjadi 2. 2 ini keluar jadi 2. Nah, ini tidak bisa keluar. Kenapa? Karena pangkatnya sama.
Tuh, yang bisa keluar itu adalah ketika dia pangkatnya 2, karena akar 2. Oke, kalau akar 3, maka yang keluar itu yang akar 3. Oke, teman-teman? Jadi di sini 2 ini tidak keluar ya, jadi dia masih dalam akar. Oke? Dan 3 pangkat 2 itu keluar menjadi 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Akar 2. Umpamanya akar dari 450. Oke, berarti kita cari 450. Jadi ini kita bisa tulis ulang. 2-nya 1, 5-nya ada 2, dan 3-nya ada 2. Ingat yang bisa keluar adalah yang pangkat 2. Ya di sini 2 bisa keluar, tidak kan? Jadi dia dalam akar, karena dia tidak cukup 2 untuk keluar. 5 pangkat 2 keluar jadi 5, dan 3 pangkat 2 keluar jadi 3. 5 kali 3 itu 15. Jawabannya 15 akar 2. Akar 12 ditambah akar 48. 12 itu faktornya 2 pangkat 2 kali 3. Oke, dan 48 itu 2 pangkat 4 kali 3. Ini bisa keluar kan menjadi 2. Tapi yang ini tidak bisa keluar. Berarti dia tetap di akar. Oke, dan ini 2 pangkat 4. Kalau kita bawanya itu bisa menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 3. 2 bisa keluar jadi 2. Dan 2 ini keluar jadi 2. Dan 3 tidak bisa keluar, dia tetap di akar 3. Berarti ini adalah 2 akar 3 tambah 2 kali 2, 4. Nah, ingat bagaimana tadi sifat-sifatnya jika dia tambah dan akarnya itu sama. Itu menjadi, ini sama kan? Berarti kita keluarkan akar 3-nya. Oke? Dan dia menjadi 2 tambah 4. 2 tambah 4, 6 akar 3. Akar 200. 200 itu, mana akar 200 kurang akar 50 ditambah akar 32. 200 itu kan 50 itu, dan 32 itu, oke, berarti 200 itu kita bilang 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1, 3 kan? 1, 2, 3. 2 tambah 1, 3. Kali 5 pangkat 2. Dikurang. Akar 50 itu 2 kali 5 pangkat 2. 2 kali 5 pangkat 2. Ditambah. Langsung 2 pangkat 5 atau itu bisa 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Mana? 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Oke. Sekarang ini keluar jadi 2. Ini tidak bisa keluar. Berarti dia tetap dalam akar. Ini bisa keluar jadi 5. Dikurang. 2 tidak bisa keluar berarti dia akar 2. 3 pangkat 2 keluar jadi 9. 5 pangkat 2 keluar jadi 5. Ditambah. 2 pangkat 2 bisa keluar jadi 2. 2 pangkat 2 bisa keluar jadi 2. Dan 2 tidak bisa keluar. Menjadi akar 2. Ini 10 akar 2 kurang 5 akar 2 tambah 4 akar 2. Nah di sini teman-teman, lihat. Dia sama-sama akar 2, sama-sama akar 2, sama-sama akar 2. Anggap saja itu X ya. 10X kurang 5X. Berarti 5X. Oke? Ditambah 4 akar 2. Atau 5X tambah 4X berarti 9X. Oke? Begitu teman-teman, mudah kan bagaimana cara mencabut akar yang menggunakan power factor? Sebenarnya kita bisa menggunakan seperti cara yang di SD, tapi yang di SD dia betul-betul seperti, ya memang dia punya cara. Contohnya seperti 1156 kan? Kalau di SD kan 12, berarti itu dia 34 ya, iya. Seperti itu. Tapi ketika dia sudah di luar yang bisa dikali ke 34 kali 34 itu berapa? Seperti yang 34 akar 2, dia sudah tidak bisa. Yang ada sisanya seperti ini.
Oke, jadi sebenarnya dua-dua sih membantu ya, tapi tergantung sikon mau pakai yang mana. Karena terkadang kalau umpamanya soalnya 150 gimana dong? Kalau cara SD ini kan pasti tidak ada di perkalian seperti ini ya, karena dia pasti ada sisa kayak akar berapa gitu, mungkin akar 2 atau akar 3 gitu ya, bedanya cara menggunakan pencabutan akar seperti yang di SD dengan yang menggunakan pohon faktor. Kalau adik-adik mau tanya, Cece biasa gunakan yang mana ya? Cece pakai sikon ya. Sikon yang mana? Menurutnya sesuai lah. Oke? Kedua dari 150. Kita buat dalam pohon faktor pertama. Berarti ini bisa ditulis 2 kali 3 kali 5-nya ada 2. Wah, nah sekarang di sini lihat siapa yang bisa keluar? 2 bisa keluar? Tidak. 3 bisa keluar? Tidak. 5 pangkat 2 bisa karena dia pangkat 2. Ini akar 2. Jadi yang bisa keluar itu adalah yang berpangkat 2. Jadi 5 keluar. Hasilnya 5 akar 2 kali 3. 5 akar. Oke? Yang akar 1000. Berarti kita buat dulu pohon faktornya. Berarti ini bisa ditulis 2-nya ada 3. 5-nya ada 3. Karena ini pangkat 2 kita bawa akar 2 kita bawa dulu ke pangkat 2. Wah, kalau 2 pangkat 2 sisanya tuh 2 pangkat 1. Ingatlah 3. 2 tambah 1 itu 3. 5 pangkat 3 juga kita uraikan 5 pangkat 2 dengan 5 pangkat 1. Kan 3 kan? Oke, sekarang mana yang bisa keluar? Ini bisa keluar? Bisa jadi 2. Ini bisa keluar? Tidak bisa. Ini bisa keluar? Bisa jadi 5. Ini bisa keluar? Tidak. Tetap 5. Oke, jadi yang bisa keluar tuh hanya yang berpangkat 2 karena dia akar 2. Oke, berarti 2 kali 5, 10 akar 2 kali 5, 10. Nomor C. Akar 600 dikurang akar 150. 600 kita buat dulu pohon faktornya. 2-nya ada 3. 3-nya 1, 5-nya 2. Dikurang. Yang 150. Kalau 150, 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Sekarang kita buat dulu karena ini akar 2 dan ini pangkat 3. Kita buat jadi pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Karena 2 tambah 1 itu 3. Kali 3 kali 5 pangkat 1. Dikurang 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Oke. Bisa keluar? Bisa. Tidak bisa keluar. Tidak bisa dan tidak bisa. Oke. Sorry. Ini 5 pangkat 2 tadi ya. Di sini 2 kali 5. Ini bisa keluar kan? 2 kali 3. Oke. Yang ini keluar. Ini yang tidak. 2 kali 5, 10 akar 2 kali 3. 6. 5, 2 kali 3, 6. Lihat sesama akar 6. Atau kita anggap saja ini X ya. 10X kurang 5X, 5X. Tapi X-nya ganti dengan akar 6. Oke, ini sama seperti aljabar, teman-teman. Anggap saja itu 5X dan 10X dan 5X. Hasilnya itu 5X kan. Cuma X-nya ganti saja dengan akar 6. Oke. Cice, umpamanya seperti ini. 5 akar 6 kurang 10. Tapi ini akar 3. Ya, ini tetap tidak bisa dikurang. Kenapa? Satunya akar 3, yang satunya akar 2. Oke? Nomor 3. Kita akar 2 dikasih tahu ya jumlah akarnya. Karena sebenarnya kan koma-koma ya kalau dikeluarkan. Oke? Nah, kita coba akar 8. 8 itu 2 kali 4, 2 kali 2, atau 2 pangkat 3 aja ya kalau kita sudah hafal. Ya. Ingat, bawa ke pangkat 2. Berarti itu 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Bisa keluar. Jadi 2 tidak bisa keluar, tetap di dalam. Nah, di sini dibilang, akar 2 itu adalah 141. Gantikan saja. 1,41. Hasilnya itu 2,82. Oke? Nah, akar 80. Berarti 80 itu berarti dia 2 pangkat 4
kali 5 pangkat 1. 1, 2, 3. Ya, cocok. Bawa ke pangkat 2 karena dia akar 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Karena 2 tambah 2 itu 4. Oke? Kali 5 pangkat 1. 2 bisa keluar? Bisa. 2 bisa keluar? Bisa. 5 bisa keluar? Tidak. Berarti jadi 2 kali 2 itu 4 akar 5. Nah, sekarang kita ganti ini akar 5 dengan sini. Oke? Berarti 4 kali 2,24. Itu hasilnya 16, 9, 4. Yang tanya aja ya. Ini juga sama sih caranya ya. Cuma dia dalam bentuk A dan B. Jadi dia itu di akar 54 itu, coba kita coba 54 itu faktornya. Berarti ini 2 kali 3 pangkat 3. Enggak, ingat bawa ke pangkat 2 karena ini akar 2. Berarti 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Bisa keluar? Tidak. Bisa keluar? Bisa jadi 3. Bisa keluar? Tidak. Oke, berarti 3. Nah, ini kan kalau Cece pecah di menurut sifat-sifat itu menjadi akar 2 dan akar 3. Ini kan kita biasanya, kita langsung saja, 3 akar 6 kan? Tapi kan kita bisa pecah begini, karena dia kan ini, dalam A dan B. Oke? Nah, sekarang kita ganti. Akar 2 itu adalah A. Dan akar 3 itu adalah B. Berarti jawabannya 3A. B-nya 160 itu berarti itu 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 kali 5 pangkat 1. Kita bawa ke pangkat 2 karena akar 2. 2, 4, 5. Oke. Bisa keluar? Bisa. Bisa keluar? Bisa. Bisa keluar? Tidak. Bisa keluar? Tidak. 2 kali 2, 4. Nah, ini. Jangan buat lagi dia jadi akar 10. Langsung 2 kali 10. Enggak. Karena ini kita di sini. Oke. Berarti kita pecah menjadi akar 2 dan akar 5. Oke. Menjadi 4 kali akar 2 itu A dan akar 5 itu B. Nah, di sini teman-teman, Cece mau menekankan bahwa ini berlaku di sini ketika karena dia kali atau bagi. Kalau bagi ya begini ya, 2 bagi 5. Berarti kita bisa tulis itu akar 2 per akar 5 ya. Tapi kalau dia itu adalah tambah, tidak bisa. Tambah ya harus tambah. 2 tambah 5. Ya tidak bisa aku percaya jadi 2 tambah akar 5. Tidak bisa. Dia tetap harus ditulis 2 tambah 5 atau ya akar 7. Oke? Bagaimana kalau yang ini? 3 akar 2. Sini ingat apa kata Cice? Dia bilangannya terlalu besar dan bukan bilangan prima. Jadi kita harus cari dulu akar 8. 8 itu kita sudah tahu kalau baik kita hitung itu dia pasti 2 pangkat 3 kan? Oke? Sedangkan 32 itu kalau kita hitung di pohon faktor itu 2 pangkat 5. Jadi sebenarnya kalau mau cari gampangnya sih teman-teman, ya hafal sih, tapi Cici pun sebenarnya tidak hafal. Ini kebetulan saja Cici hafal. Oke, berarti kalau dibuat itu dia menjadi 3 akar 2 dikurang 5. Nah, 8-nya kita ubah ya, sekarang jadi 2 pangkat 3. Dan akar 32-nya Cece ubah jadi 2 pangkat 5. Oke? 3 akar 2. Ingat, bawalah selalu ke pangkat 2 karena akar 2. Kalau dia akar 3, ya bawa di akar 3 dong. Oke? Berarti ini 2 pangkat 2, baru 2, 3. Oke? Bawa ke pangkat 2. 2, 4, 5. Ini menjadi 3 akar 2. Ini keluarkan menjadi 2. Sedangkan yang ini tetap di dalam. Oke? Ini keluar. Ini keluar. Ini tidak. Oke. Berarti ini 3 akar 2 dikurang 5 kali 2, 10.
2 kali 2, 4. Lihat. Semua di sini adalah akar 2. Oke, berarti bisa dijumlahkan saja. Dia kalau kita bilang itu sama dengan X ya. 3 kurang 10 itu minus 7. Minus 7. Maaf, Cece salah soal dari tadi. Ini ditambah ya. Sorry. 3 tambah 10, 13. 13 dikurang 4, 9. 9 akar 2. Jadi jawabannya. Caranya ya. Lihat apa Cece bilang. Ini harus dipuhun fakturkan. 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3. Yang 27 itu, oke. Sedangkan 147 itu berarti ini 3 kali 7 pangkat. Sekarang berarti kita bawa. Akar 48 itu CC ubah. Nah, menjadi 2 pangkat 4 kali 3. Ditambah 2. Akar 27 CC ubah jadi 3 pangkat 3. Dikurang akar 147 CC ubah jadi 3 kali 7 pangkat 2. Oke? Nah, ini bawa ke pangkat 2. Kan? Karena dia akar 2. Oke, ini juga bawa ke pangkat 2 karena dia akar 2. Oke. Ini bisa keluar? Bisa. Bisa keluar? Bisa. Tidak bisa keluar. Bisa keluar? Bisa. Bisa keluar? Tidak. Bisa keluar? Tidak. Bisa keluar? Iya. Nah, ini berarti 2 kali 2, 4 akar 3. Ditambah 2 kali 6, 6 akar 3. Lihat, teman-teman. Sama. Akar 3. Berarti kita bisa langsung jumlahkan. Oke. 3 tambah 6, 10. 10 kurang 7. 3 akar 3. Berarti jawabannya. Ingat, waktu di SD apa yang kuat? Itu kali. Jadi perkalian dulu. Dan yang kedua terkuat itu, bukan sih kedua terkuat, tapi kalian bagi sama-sama. Cuma kalau ketika ada baku hadapan seperti ini, berarti kerjakanlah dari paling kiri ya. Dan Cece bilang apa? Ini bisa kau kalikan. Ketika dia sama-sama akar 2. Ketika beda satu akar 2, satu akar 3, tidak bisa kalian kalikan. Oke? Nah, coba. Berarti ini duluan dan ini. Akar 8 kali akar 4. 8 kali 4 saja ya, ditulis langsung saja. Ini berarti 1/72. Nah, 72 ini error ya sama itu. Berarti ini bisa 150 bagi 3. Ini ingatlah sifat-sifat akar kita yang lalu. Ini berarti 32 ya ini. Ya kan? 32. Kita bawa aja. Untuk 72, 150 bagi 3 itu 50. Oke? Berarti kalau 50 itu, sekarang ubah. Akar 32 itu 2 pangkat 5. 72 itu 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Sedangkan 50 itu 2 kali 5 pangkat 2. Ingat, bawah kedua ya. Karena dia akar 2. Berarti 2 pangkat 2. 2, 4, 5. Ini juga 2. Aduh, ini kali 1. Oke, ini bisa keluar, bisa. Bisa keluar, bisa. Tidak bisa. Bisa keluar. Bisa keluar. Tidak bisa keluar. Bisa keluar. Tidak bisa keluar. Berarti ini 4 akar 2. 2 kali 1/2. Mati kan sisa 1. 1 kali 3 ya 3. Nah, lihat di sini teman-teman. Dia semua sama-sama akar 2. Berarti kita bisa langsung tambahin. Jadi 4 tambah 3, 7. 7 kurang 5, 2.
2 akar 2. Berarti jawabannya. Ingat teman-teman, ini bisa diubah kan menjadi 2 pangkat 2. Kan? Dan ini kan 4 akar 2 itu sebenarnya 4 kali akar 2. Kan? Jadi ini bisa tulis titik kali 2. Nah, akar 2 itu, ini kan pangkat 1 kan teman-teman? Pakai 1 per akar 2. Berarti 2. Ingat nah, di atas itu adalah pangkat. Dan di bawah itu adalah akar. Oke, kemudian dipangkatkan negatif 4. Maaf. Oke, nah, jika bilang pokoknya sama dan dia perkalian, berarti tinggal dijumlahkan saja. Berarti menjadi 2 pangkat 2 seper 2. Dipangkatkan 4. 2 pangkat seper 4, 2 pangkat seper 2 itu, 2 seper 2 itu pecahan biasanya menjadi 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 2. Dikalikan negatif 4. Ingat, pangkat yang berpangkat artinya dikali. Berarti 2 kali 5 per 2 kali minus 4. Ini dan ini minus 2. Berarti minus 10. Oke? Ingat, minus artinya kebalikan. Kalau masih ingat ya, berarti ini menjadi 1 per 2 pangkat 10. Nah, udah 2 pangkat 10 itu 1 per... Wow! 5 kali akar 3 dari 5 dipangkatkan negatif 3. Oke, berarti 5 kali 5, karena ini pangkat 1. Berarti pangkat 1 per akar 3, artinya di bawahnya 3. Pangkatkan negatif 3. Jika bilangan pokoknya sama dan dia dikalikan, berarti pangkatnya ditambah. Ini kan pangkat 1 ya, cuma tidak ditulis. Berarti 1 tambah sepertiga itu 1 per 3. Kan? 1 per 3. Pecahan biasanya 1 kali 3, 3. Tambah 1, 4. 4 per 3. Dikalikan negatif 3. Itu menjadi 5. 4 per 3 kali negatif 3. Mati negatif 1. Berarti negatif 4. Ingat, negatif artinya kebalikan. Berarti 5-nya jadi 1/5. Pangkat 4 per 3. 1, 2. Oke, berarti jawabannya D. Merasionalkan itu apa sih gunanya? Merasionalkan itu gunanya adalah untuk menghilangkan akar pada penyebut suatu pecahan. Dalam kata lain, suatu pecahan, penyebut atau angka di bawahnya per itu tidak boleh ada akar. Maka kita harus rasionalkan dengan cara mengkali akar itu sendiri. Rasional ada 3 macam. Yang pertama, yang di bawahnya akar. Yang kedua, ketika di bawahnya adalah angka dengan akar. Yang ketiga adalah ketika di bawahnya itu adalah akar dengan akar. Nah, untuk merasionalkan itu kita fokus saja di bagian bawah ya. Nah, ketika di bawahnya hanya akar, maka kalikanlah dengan akar itu sendiri. Jadi kalau di bawahnya akar 2, maka kali akar 2 per akar 2. Oke? Kalau tipe kedua yang angka dengan akar, yang di bawahnya itu umpamanya 2 ditambah akar 2, maka dikali 2 kurang akar 2 per 2 kurang akar 2. Lawannya itu adalah yang di tengah sini. Kalau dia tambah, maka lawannya kurang. Kalau kurang, maka lawannya adalah tambah. Oke? Nah, sama halnya dengan akar. Ketika di bawahnya adalah akar tambah akar, maka lawannya adalah kurang. Oke? 1 per akar 5. Nah, kalilah dengan akar yang di bawahnya. Berarti kalau akar 5, ya kali akar 5 saja. Oke? 1 kali akar 5. Akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Ingat ya, ketika akar yang sama, ini maka hasilnya 5. Kenapa? Karena akar 5 kali akar 5. 5 kali 5 itu akar 25, dan akar 25 itu adalah 5. Oke, jadi kalau sama begini dan sama-sama akar 2, berarti eliminasi saja akarnya. Jadi keluar dia langsung 5. Oke? 5 akar 10. Berarti ingat, tinggal kali saja lagi akar 10 per akar 10. Ingat, selalu kali akar yang di bawahnya sini. Oke? Berarti 5 kali akar 10, 5 akar 10. Ingat, sama angkanya dan dia sama-sama akar 2, berarti hilangkan saja, sisa 10. Nah, kalau sudah begini kita perkecil saja. Ini dengan ini bisa sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2.
Nah, berarti terakhir itu akar 10 per 2. Oke, itu jawabannya. 5 akar 3 per 2 akar 5. Ingat selalu saja kali akar yang di bawah. Akarnya saja ya. Berarti kali akar 5 per akar 5. Ini kali ini 5-nya di luar. Yang di dalam itu adalah 3 dikali 5. 3 kali 5, 15. Oke. Nah ini 2. Angkanya sama-sama akar 2, sama-sama akar 2. Berarti dieliminasi saja. Berarti 5-nya keluar. Oke. Nah, kalau sudah begini modelnya baku eliminasi saja. 5 dengan 5 itu bagi 5 bagi 5. Sisa akar 15 per 2. Selesai. Nah, rasionalkan dengan apa? Kali saja akarnya di bawah. Kali akar 10 per akar 10. Ini kali ini. 4. Yang di dalam itu adalah 5 dikali 10 adalah 50 per 5. Nah, akar 10 sama-sama 10, sama-sama akar 2 sama akar 2, berarti dia langsung dieliminasi saja atau keluar saja. Karena sebenarnya ya 10 kali 10 100, akar 100 adalah 10. Oke. Perkecil. Sama-sama dibagi 2, 4 bagi 2, 10 bagi 2, 5. Berarti ini sisa ini. 2 kali akar 50, 2 akar 50 per 5 kali 5, 25. Selesai. Oke. Angka dengan A, karena kalau begini kita tinggal kali saja lawannya. Oke, lawan itu apa maksudnya? Lawannya dari ini. Jadi kalau dia negatif kali positif, kalau positif kali negatif. Oke. Sedangkan angka-angkanya itu sama saja. 3 dengan akar 5 sama. Yang bedanya itu hanya ini dan ini. Inilah dibilangnya itu lawan. Oke, berarti nah ini setengah mati ya, harus sekali pelangi ya. Ini kali ini kali ini. Oke, 4 kali 3 12 tambah 4 kali akar 5 4 akar 5. Nah, kalau begini modelnya untuk yang begini itu lihat ini angka, ini angka. Langsung saja kali 3 kali 3 itu 9. Negatif kali positif negatif. Akar 5 kali akar 5. 5 dengan 5 sama kan akarnya dan akar, maka keluarlah 5. Ini sebenarnya cara aslinya itu seperti ini ya. Kita harus tetap kali pelangi. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Tapi asalnya akan sama kok. Oke, coba kita coba. 3 kali 3 9. 3 kali 3 akar 5 positif 3 akar 5. Ini tadi negatif kan? Negatif akar 5 kali 3. Negatif 3 akar 5. Negatif akar 5 kali positif akar 5. Negatif 25. Oke. Berarti ini 9 eliminasi. Minus akar 25 itu sama. Oke. Jadi 12 tambah 4 akar 5 per 9 kurang 5 4. Nah, ini bisa kan masing-masing 12 bagi 4 3. 4 akar 5 bagi 4 akar 5. Itu jawabannya. Kebanyakan murid-murid CC itu salah di sini ya. Kebanyakan mereka salah di sini. Ini dan ini udah eliminasi saja. Ini 1, ini 3. Sisa 3 tambah 4 akar 5. Ini salah. Kenapa? Karena pemisahnya 12 dengan 4 akar 5 itu tambah, bukan kali. Seandainya kalau kali, maka cara ini bisa. Tapi ini adalah tambah, jadi tidak boleh. Kalau tambah itu bermaksud adalah keduanya harus sama-sama dibagi dengan si 4. Dua-duanya dapat. Oke? Mau 12, mau 4 akar 5, dua-duanya sama dibagi 4. Oke? 3 per 3 tambah akar 6. Ingat, di bawah itu tidak boleh ada akar. Jadi tinggal dikali, irinya sama. Yang beda itu lawan itu apa? Yang ini positif jadi negatif. Oke, nah ini harus kali pelangi. Oke, 3 kali 3 9. 3 kali akar 6 3 akar 6 per. Nah ini 3 kali 3 9. Positif kali negatif negatif. Akar 6 kali akar 6 itu 6. 9 kurang 3 akar 6. 9 kurang 6 itu 3. Ingat ya, 3 ini membagi keduanya. Mau 9 dengan 3 akar 6 dua-duanya dibagi. 9 bagi 3 itu 3. Kurang
3 akar 6 bagi 3 akar 6. Inilah jawabannya. Dan berikutnya itu contoh soalnya ini ya. 3 akar 6 per akar 5 tambah akar 2. Nah, kalau begini itu sama saja ya. Begini sama saja dengan yang angka dengan apa tadi? Angka dengan akar. Oke? Cuma bedanya ini akar ya akar. Oke? Di sini lawannya plus adalah minus. Oke, begitu saja bedanya. Jadi ini tinggal dikali pelangi. 3 akar 6 kali akar 5. Yang dalam akarnya 6 kali 5 itu 30 kurang 3 akar 6 kali akar 2 3. Yang dalam akar 6 dengan akar 2 dikali 12. Nah, ini sama. Akar 5 kali akar 5 ya 5. Plus kali minus ya minus. Akar 2 kali akar 2 2. Oke, berarti ini 3 akar 30 kurang 3 akar 12 per 5 kurang 2 itu 3. Ingat, 3 ini membagi keduanya, bukan hanya salah satunya. Berarti yang ini 3 akar 30 bagi 3 akar 30. 3 akar 12 bagi 3 akar 12. Oke? Nah, kalau begini ya ingat saja tinggal kali lawannya. Cece paling suka rasional. Karena begini, lawannya minus itu adalah plus. Dan ini harus dikali masuk. Oke? 6. Yang dalam akar ya 5 kali 5. Atau dia sama, berarti langsung kali 5 saja. Karena 5 kali 5 25. Akar 25 adalah 5. Berarti saya Cece kali 5 ya. Kemudian dikurang 6 akar 5 kali akar 2 yang dalam akar tuh akar 5 dengan akar 2. 5 kali 2 10. Akar 5 kali akar 5 5. Negatif kali positif negatif. Akar 2 kali akar 2 2. 6 kali 5 30. 6 akar 10. 5 kurang 2 3. Nah, ingat ya 3 ini membagi keduanya. Yang pertama itu yang ini 30 bagi 3 10 kurang 6 akar 10 bagi 3 2 akar 10. Nah, ini lihat, saya selalu bilang apa, kalau akar begini belum prima berarti kita harus faktorkan dulu dia ya. Berarti 98, maksudnya kita cabut akar dengan faktor. Begitu 98. Sekarang yang 72. Oke, yang 75 itu dan 48 itu. Sekarang berarti Cece bisa gantikan 98-nya dengan 7-nya ada 2, 7 pangkat 2 dan kali 2 kali 7 pangkat 2. Dan 72 Cece bisa ganti jadi 2 pangkat 3 karena ada 3 dan 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2. Per 75-nya Cece bisa ganti 5 pangkat 2 kali 3 ya. Dan untuk 48 Cece bisa ganti 2 pangkat 4 kali 3. Nah, sekarang ini berarti 2 tidak bisa keluar, 7 pangkat 2 bisa keluar, bisa jadi 7. Ingat, yang bisa keluar adalah yang berpangkat 2. Nah, ini kita susun dulu jadi 2 pangkat 2 ya. Masih ingat kan sifat-sifat pangkat? Kalau dia sama bawahnya tinggal ditambahkan saja pangkatnya. Oke? 3 bisa keluar? Tidak. 5 pangkat 2 bisa keluar? Bisa, jadi 5. Nah, ini juga ya. Kita bawa dia di pangkat 2. 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 kali 4 14. 3. 2 yang ini bisa keluar? Bisa, jadi 2. 2 ini bisa keluar? Tidak, dia tetap dalam akar. 3 pangkat 2 ini bisa keluar? Bisa. Oke, per 5 kali 5 25. 3. 2 pangkat 2 bisa keluar? Bisa. 2 pangkat 2 bisa keluar? Bisa. 3 tidak bisa. Nah, ini berarti 14 akar 2 tambah
3 kali 2, 6. 6 kali 2, 18 akar 2. Per 25 akar 3 tambah 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12 akar 3. Nah, lihat sini. Ini kan sama-sama akar 2. Berarti tinggal tambahkan saja angka di depannya. 14 tambah 18, 32 akar 2 per 25. Nah, ini juga sama, akar 3 dan akar 3. Berarti tinggal tambahkan saja angka depannya. 25 tambah 12 itu 37 akar 3. Nah, lihat dalam pecahan di bawah itu tidak boleh akar, maka kita rasionalkan dia dengan cara mengkali akar itu sendiri. Ingatnya, dikali akar yang di bawah, bukan akar di atas. Oke. Nah, ini kan sesama akar. Berarti tinggal dikali 2 dikali 3. Nah, ini lihat sudah sama-sama 3 dan sama-sama kuadrat, berarti ya langsung saja dieliminasi 3. Oke? Berarti 32 akar 6 per 37 kali 3, 111. Berarti jawabannya adalah oke? Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.